Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami hendak mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini untuk makanan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya mau membawakan firman dengan judul kesukaan di tengah kesesakan. Ayatnya saya ambil di dalam Mazmur 57, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Diburu musuh tetapi ditolong Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lobang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saya tambahkan ayat yang ke-12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia dikejar-kejar sama Saul. Bapak Ibu, Tuhanlah sumber perlindungan, penghiburan dan penolong. Tidak ada lagi selain daripada Dia yang adalah sumbernya. Mazmur ini menceritakan isi hati Daud, kesesakan Daud, dan kemenangan Daud di akhirnya. Pertanyaan besarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu, mengapa Allah itu sumber perlindungan, penghiburan, dan penolong bagi Daud? Yang pertama, Daud tidak berfokus atau tenggelam di dalam kesesakannya. Kalau Bapak Ibu baca ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat, ya, dia bilang kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu dan sebagainya sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu, manusia seringkali tenggelam di dalam kesesakannya. Seringkali dia mengasihani dirinya sampai dia lupa bahwa ada Allah. Seringkali manusia larut dalam perasaannya, hanyut di dalam kegalauannya. Sehingga dia lupa bahwa ada Allah yang terus menaunginya, yang melindunginya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang kuat menjalani hidup belakangan hari ini? Tidak ada yang kuat. Tapi kalau memang Allah pelindung kita, Allah penghiburan kita, maka harusnya kita bisa seperti Daud. Jangan berfokus pada masalahnya, berfokus kepada Allah kita. Lalu yang kedua, mengapa Allah itu sumber perlindungan, penghiburan, dan penolong bagi Daud? Yang kedua, karena Daud memilih untuk percaya dan memuji Tuhan di tengah kesesakannya. Ayat kelima sampai ayat yang ketujuh menggambarkan bagaimana Daud itu di tengah-tengah singa. Yang suka menerkam katanya anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang dan tajam. Tapi lihat ayat yang ke-6-nya, ke-7-nya, ya, dan juga selanjutnya lihat lagi ayat-ayatnya. Tinggikanlah dirimu Allah mengatasi langit. Mereka memasang jerat
betul. Tapi kita tidak jatuh. Dibilang adalah malah mereka yang sendiri jatuh ke dalamnya. Bapak Ibu, kalau Allah adalah perlindungan kita dan kita percaya kepadanya Dia, mengapa kita berhenti untuk memuji dan dan malah kita malah menghindar daripada Allah kita. Seakan-akan Allah kita tidak menolong kita. Bapak Ibu, dunia ini perang antara Anda dan diri Anda sendiri. Iblis ada juga di tengah-tengah Anda mungkin, mengelilingi Anda terus dan ingin menjatuhkan Anda. Karena iblis tahu bahwa Anda adalah orang-orang hebat. Seringkali kita suka lupa bahwa kita ini adalah orang-orang hebat, yang mengakibatkan kita berhenti di tengah-tengah jalan yang akhirnya adalah kesukaan bagi iblis. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Daud adalah orang yang luar biasa. Di tengah kesesakannya dia memilih untuk memuji Allah. Maukah kita begitu? Di tengah kesesakan kita masih memuji Allah, memuliakan Allah. Sehingga ketika Allah ditinggikan, maka percayalah masalah Anda selesai. Yang ketiga, yang paling terakhir. Mengapa Allah itu sumber perlindungan, penghiburan, dan penolong bagi Daud? Pujian yang tadi diucapkan oleh Daud itu menjadi tindakan iman, bukan menunggu keadaan, tetapi berubah. Bapak Ibu, bukan menunggu keadaan berubah ya, baru dia mulai memuji Tuhan, pasti begitu. Bukan. Tetapi Daud lebih memilih pujian itu menjadi sebuah tindakan imannya. Sehingga Daud yakin bahwa keadaan itu pasti berubah. Dia berjalan terus melewati badainya. Dia menerjang badainya. Nah, karena dia tahu di balik badai itu ada sesuatu yang luar biasa. Seringkali manusia galau, takut dan gentar. Karena apa? Karena perbuatannya mereka sendiri mungkin. Mereka menghindar Allah. Kalau saya Bapak Ibu ketika saya dalam kesesakan, ketika saya sedih, saya galau, saya tak pernah mau jauh dari Tuhan. Karena saya tahu, saya pernah berada jauh dari Tuhan dan tidak ada jalan keluar. Dan ketika saya bersama dengan Tuhan, di sana saya melihat ada jalan keluarnya. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, dia bilang. Di ayat yang ke-9, 10, 11, sampai dengan ayat yang ke-12. Dia memuji Allah, dia memazmurkan bagi Allah. Dan dia tahu bahwa ada satu hal yang berubah. Dan Daud memilih tidak mau menunggu. Daud memilih untuk bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah. Karena Daud tahu di sana ada kelepasan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Aku berdoa buat mereka-mereka yang sedang dalam kesesakan, yang tidak tahu jalan keluar. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada sebuah kelepasan, ada sebuah kelegaan yang Tuhan berikan kepada mereka yang pada pagi hari ini di dalam kesesakan. Tuhanlah jawabannya, Tuhanlah perlindungannya. Tanpa Tuhan tidak pernah ada penghiburan, tidak pernah ada jalan keluar, tidak pernah ada pertolongan. Bersama Yesus, di sanalah jalan keluarnya. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, Kau tolong mereka semua pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan gentar dan ragu. Karena di sanalah ada perlindungan bersama dengan Yesus. Amin. Saat pagi, Tuhan Yesus memberkati.